konfigurasi mikrotik dengan menggunakan hotspot sebagai koneksi publiknya ya. Kita connect dulu ke MAC address. Ini terhubung ke Ether 1 dengan laptop saya. Klik connect. Oke, lalu di sini kita lihat pada menu interface. Ini WLAN-nya posisi disable, kita enablekan dulu. Kita bisa klik 2 kali. Sebelumnya kita tambahkan dulu untuk security profile ya. Kita masuk ke tab wireless security profile. Ini pengaruh dari koneksi yang menggunakan MAC address ya, bisa sering putus ya. Oke, kembali lagi, ini kita masuk ke security profile. Klik tambah. Lalu kita masuk ke sini ya. Kita isikan password SSID yang mau kita koneksikan. Apply. Oke. Lalu ini bisa kita tutup. Kita masuk ke menu station ya, mode station. Terus masuk ke security profilnya, kita pilih profil 1. Lalu kita klik scan. Kita klik start. Kita cari. Kita klik connect. Apply. Oke. Kalau passwordnya benar, biasanya ada paket yang lewat ya. Kita lihat dulu. Nah, ini ada paket lewat. Kita masuk ke IP DHCP client. Kita klik tambah. Kita arahkan ke WLAN 1. Klik apply. Klik OK. Ini kita aktifkan. Tunggu sampai bound. Ya. Tunggu dulu. Ini memang kadang-kadang agak lama. Oke, sudah bound ya. Setelah bound, kita bisa cek dulu untuk test ping di routernya, apakah sudah ada koneksi internet. Ini udah ada koneksi internet ya. Oke, sekarang kita cek dulu. Saya terkoneksi dengan Ether 1 ya, router running di Ether 1. Maka saya akan tambahkan IP di Ether 1. Dari router ke laptop saya menggunakan Ether 1. Saya kasih IP. Oke, Ether 1, apply, oke. Lalu saya tambahkan IP DHCP server, DHCP setup. Pilihannya di Ether 1, next. Sampai selesai. Oke, udah selesai. Sampai di sini. Maka di sini masih unidentified. Ini saya disable dulu, nanti putus koneksi. Lalu enable, ini putus nanti ya. Ya, ini putus. Lalu klik cancel. Sekarang kita connect menggunakan IP address saja. Ini klik connect dan selesai. Oke. Sampai di sini saya akan coba untuk menambahkan DNS dulu ya. DNS saya gunakan. Oke. Lalu remote request, apply, oke. DNS berfungsi sebagai kontak di HP kita ya. Dia merubah dari IP ke domain, domain ke IP. Seperti itu. Lalu kita atur IP setelah DNS, IP routes ya. Klik tambah. Lalu gateway kita arahkan menuju ke WLAN ya, karena ada koneksi internetnya di WLAN. Ini biarin saja 00. Apply, oke, dia reachable. Lalu IP firewall ya. NAT tambahkan. Arahkan ke out interface-nya di WLAN 1, sumber koneksi internetnya. Action-nya adalah masquerade. Apply, oke. Sampai sini kita akan melakukan percobaan dengan melakukan ping melalui laptop kita ya. Nah, ini sudah ada internet di laptop kita. Oke, lalu internet sudah masuk. Lalu seperti tadi, saya akan coba untuk menambahkan atau mengganti dulu ya, mengganti identitas router menjadi nama saya. Itu apply, oke. Udah ganti nih. Lalu saya akan merubah sekarang untuk menambahkan password ya. Jadi routernya biar ada passwordnya. Sekarang saya masuk ke new inbox. Masuk ke sini, kasih passwordnya. Connect.
yang lama saya tutup. Lalu saya menambahkan user juga ya, sistem user saya tambahkan biar jangan admin ya, takut takut diakses orang dari luar. Oke, apply dan oke. Sekali lagi, oh ini masih read ya, saya ganti grupnya full. Apply, oke. Ini saya ganti, saya buang aja, atau disable juga bisa, nggak apa-apa. Masuk ke new winbox, ini saya ganti namanya ya, sekarang sudah masuk dengan nama saya. Setelah itu saya akan masuk ke sistem SNTP client untuk mengatur domain pada server waktu ya. Jadi masukkan domainnya adalah pool.ntp.org. Klik apply, ubah IP, oke. Lalu pengaturan jamnya ya, ini ke time zone-nya adalah Asia Makassar, dipilih aja +8. Samarinda sama dengan Makassar ya, apply oke. Oke, kalau sudah di situ, sudah sampai di situ ya, tadi sudah semua, identitas sudah, clock sudah. Oke, lalu sekarang kita akan menambahkan fitur virtual, karena ini kan belum ada hotspot ya, karena ini hotspot yang ada, WLAN ini dipakai sebagai station untuk connect ke SSID. Nah, kita akan tambahkan interface virtual, jadi namanya WLAN 2 wireless, terus SSD-nya saya ganti namanya misalnya virtual AP nama saya. Oke, kalau sudah apply dan oke. Ini baru nama, belum ada IP, belum bisa ngasih IP ya. Sekarang kita kasih IP dulu. IP address tambahkan 192.168.6.1 prefix 28 misalnya. Arahkan ke WLAN 2 ya, jangan sampai salah, bukan di WLAN 1 tapi WLAN 2. Apply dan oke. Ini sering salah. Terus IP DHCP server, tambahkan DHCP setup ke WLAN 2 juga ya. Ini juga sering salah. Anak-anak sering pilih WLAN 1 padahal WLAN 2 ya. WLAN 1 kan station. Oke, setelah di sini sudah, baru kita coba untuk menambahkan fitur hotspot ya, supaya yang mau terkoneksi ke jaringan wireless kita itu harus masukkan user dan password. Caranya di sini, hotspot setup, arahkan ke interface yang kita buat tadi WLAN 2, klik next ya, kasih aja password, contoh aja, klik next, oke. Udah selesai sampai di sini. Lalu kita akan coba untuk mengkoneksikan nah ini, oke, klik connect ya, dia langsung akan meminta user dan password ya. Saya akan masukkan admin passwordnya, admin usernya, passwordnya 123, klik connect ya. Sekarang sudah login ya, sudah login. Lalu saya akan memutuskan koneksi yang di kabel, jadi saya menggunakan hanya access point ya. IP nya berapa tadi, 6.1 ya. Oke, klik connect. Oh sorry Ardian L, ini klik connect ya, karena sudah autentikasi tadi, jadi sekarang sudah bisa masuk menggunakan jaringan wireless. Oke, tadi sudah dibuatkan jaringannya di IP hotspot ya, ini ya sudah masuk servernya, usernya, user profil yang aktif ini. Nah, kalau kita cek lagi, dia akan menggunakan speed test ya. Jadi full speed ya, karena belum ada batasan. Jadi dia akan menggunakan potensi seluruh yang ada ya, potensi yang ada. Jadi tanpa ada pembatasan. Berapa tanpa ada pembatasan, dapatnya sekitar ya 20 mega di sini ya, terlihat.
kurang lebih 20 mega lah. Terus untuk uploadnya berada di posisi ya sekitar 4 mega ya, 3-4 mega. Oke, itu. Terus kita akan coba untuk melimit ya. Melimit caranya seperti tadi. Ini kita buat rate limit. Kita akan batasi untuk uploadnya 512 kilobit. Terus untuk downloadnya adalah 1 mega. 1 mega ya. Klik apply dan oke. Sekali lagi, karena ini masih aktif, ini tidak akan bisa terlimit ya. Kalau kita coba lagi, go, dia akan pasti menampilkan hasil yang sama seperti tadi, masih dapat 20 megaan ya. Ini koneksinya kebetulan turun aja ya. Jadi ini belum terlimit aslinya. Ini karena koneksinya turun aja, kan tidak ada pembatasan seperti ini tadi ya. Saya cuma menggunakan 1 mega dan 512. Jadi ini kebetulan aja koneksi di rumah lagi turun. Ya, maklumlah menggunakan koneksi yang tidak dedicated, jadi bisa turun dan naik ya. Tapi yang jelas limitasinya bukan di sini. Nah, sekarang kita akan menggunakan mode limitasi. Kita remove dulu ya, diputus dari koneksi. Terus nanti kita disuruh connect kembali ya. Sini saya akan logout. Terus saya akan coba login lagi. Oke, sudah login, baru saya akan melakukan percobaan berikutnya. Apakah limitasinya jalan? Jadi downloadnya 1 mega, uploadnya 512 ya. Nah, ini ya, ini sudah terlimit ini. Jadi dia tidak akan mencapai sampai 2 mega. Jadi posisinya terlimit hanya di 1 mega dan uploadnya nanti berada di posisi 512. Sekali lagi kita lihat, ini dia tidak sampai. Nah, ini ya, cuma berada di 512 uploadnya. Ini berarti menunjukkan bahwasanya limitasi kita sudah berhasil kayak gitu. Oke, kita coba connect kembali ya, seperti ini. Lalu kita bisa juga menambahkan semacam profil ya, user profil. User profil ini kita bisa tambahkan, taruhlah misalnya seperti ini. Misalnya namanya adalah pegawai ya. Lalu misalnya bisa digunakan untuk 10 orang. Limitasinya berapa? Limitasinya masing-masing samakan aja ya tadi ya. Untuk uploadnya 512. Untuk downloadnya mungkin dikecili karena banyak orang akan mungkin agak lambat ya. Kita kasih aja ya mungkin 700 kilobyte lah. Oke, sekitar itu. Apply dan oke. Nah, pegawai. Lalu untuk usernya kita bisa tambahkan ya. Misalnya servernya hotspot 1 ya, namanya adalah misalnya Ardian, passwordnya 12345, profilnya pegawai. Maka saya nanti bisa connect menggunakan hotspot ini menggunakan profil pegawai. Profil pegawai itu sudah disetting adalah kecepatannya seperti ini. Nah, oke, saya coba untuk koneksi menggunakan user pegawai ya. Saya akan logout dulu ya. Terus saya akan menggunakan mode incognito ya supaya tidak terbaca tadi itu. 192.168.6.1 hotspotnya saya masukkan nama saya Ardian, passwordnya seperti itu. Klik connect. Oke, berhasil masuk ya. Nah, setelah sudah masuk seperti ini, saya akan coba untuk speed test. Maka nanti hasilnya adalah sesuai dengan yang ada di sini. Saya akan mendapatkan downloadnya sekitar 700, uploadnya 512. Nah, kita perhatikan apakah sesuai. Kita klik go. Harusnya dia tidak akan mendapat sampai 800 ya untuk koneksinya. Jadi paling banter ya sekitar 600-an lah. Atau di bawah itu ya nih.
kita bisa lihat tuh. Jadi kalau 700 saja ya dapatnya nggak 700 ya, di bawah itu ya. Nah seperti itu. Untuk uploadnya masih sama di bawah 512 ya. Jadi sekitar 40-an sampai ya mungkin bisa dapat 40-an lah kalau dilihat nanti ya. Kita lihat hasilnya. Ya seperti itu. Jadi limitasinya berhasil ya. Ini kalau menambahkan profil baru ya, profil pegawai, usernya nambah di sini, nambahnya di sini ya. Kayak gitu aja. Mudah-mudahan nanti bisa dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.